Bab 407. Akibat tinggal lama. Hahaha. Bukankah Nathan ini arogan? Kenapa? Sudah takut. Tuan Teddy tertawa terbahak-bahak. Sylvester tersenyum dan berkata, Tuan Teddy, alasan utamanya adalah kejutan tadi malam terlalu menakutkan. Seluruh Anhemia takut padamu. Nathan mana berani datang. Pada saat ini, Burhan Garrett membawa keluarga Garrett ke sini. Hahaha. Ternyata kakek benar-benar datang. Tidak seperti Nathan pengecut itu. Tuan Teddy tertawa. Burhan Garrett menggigil dan berkata, Tuan Teddy, kalau hebat datang cari aku. Dengan menangkap cucuku apa hebatnya kamu? Ya, kami akan menyetujui syaratmu. Cepat lepaskan Felicia. Salim Garrett dan Paul Garrett berkata, prinsipku hanya satu. Aku tidak akan membiarkan siapapun yang memiliki hubungan dengan kalian. Tuan Teddy berkata dengan dingin. Burhan Garrett menyadari sesuatu dan wajahnya berubah liar. Kamu tidak melakukan apapun pada Felicia bukan? Hahaha. Kalau itu aku tidak tahu. Aku hanya melemparkan Felicia ke ombak hitam dan putih. Tuan Teddy menunjukkan senyum kejam. Kamu bajingan. Burhan Garrett hampir mengamuk. Cepat bawa kami ke sana. Salim mendesak. Oke. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Sayang pengecut Nathan tidak datang. Tuan Teddy sedikit menyesal. Sekelompok orang datang ke belakang rumah tua keluarga Andersen. Bila tidak ada halangan, ombak hitam dan putih sedang bermain dengan Felicia. Tuan Teddy tertawa. Tapi setelah beberapa langkah, semua orang berhenti. Setelah melihat ombak hitam dan putih dengan tubuh dan darah berserakan, Tuan Teddy tercengang. Ini, ombak hitam dan putih. Meski hancur berkeping-keping, Tuan Teddy masih mengenalinya. Lagi pula, pakaian dan ciri lainnya sangat jelas. Duar, ini juga sambaran petir bagi Sylvester dan lain-lain. Ombak hitam dan putih mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Seberapa kuat ombak hitam dan putih? Hampir tak terkalahkan di seluruh South Mantis. Malah tewas di Anhemia. Masih dihabisi dengan cara yang brutal. Burhan Garrett dan yang lainnya tidak peduli tentang hal lain dan bergegas ke kamar tetapi Felicia sudah menghilang. Mereka semua menghela nafas lega. Felicia jelas diselamatkan. Saat berikutnya, setelah menerima telepon dari Felicia, mereka semakin yakin akan hal ini. Di luar seluruh keluarga Andersen diam. Insiden ini terlalu mengejutkan bagi mereka. Apakah ada orang di Anhemia yang dapat menyingkirkan ombak hitam dan putih? Tuan Teddy dan Sylvester saling berpandangan. Segera teringat seseorang. Bos misterius di belakang Jordan Group. Burhan Garrett mencibir. Apa Tuan Teddy sudah tahu seberapa kuat Anhemia kali ini? Orang itu tidak bisa kamu singgung. Mendengar ini, tubuh Tuan Teddy tiba-tiba bergidik. Di matanya terlintas tidak dapat dipercaya. Pantas saja August Kinsman dan Regan Spencer meyakinkannya bahwa dia benar-benar tidak bisa menyinggungnya. Setidaknya di wilayah Anhemia, dia tidak bisa menyinggungnya. Burhan Garrett tersenyum puas dan berkata, Tuan Teddy, aku memberi satu jalan untukmu sekarang kamu segera ke Jordan Group untuk berlutut semalaman. Mungkin saja orang itu akan memaafkan kamu. Tidak mungkin. Bagaimana aku Teddy bisa bertekuk lutut? Tuan Teddy segera menginstruksikan. Sylvester bersihkan. Ayo kembali ke South Mantis. Jika terlambat, kita mungkin tidak bisa kembali. Tidak ada yang menduga akhir semua ini. Tuan Teddy datang menggebu-gebu. Ternyata akan melarikan diri dengan cara yang mengenaskan. Tuan Teddy tahu betul apa akibat jika dia tetap tinggal dalam waktu yang lebih lama. Dia memutuskan untuk berlari sangat cepat. Nathan menerima berita. Tuan Teddy akan pergi. Hehe. Datang dan pergi semaunya. Tetaplah tinggal di Anhemia selamanya. Bab 408. Aset 10 triliun. Siap. Green Dragon dan Kirin saling memandang. Saat ini, Tuan Teddy, Sylvester dan yang lainnya telah meninggalkan daerah perkotaan Anhemia. Langsung ke South Mantis. Akhirnya keluar dari Anhemia. Tuan Teddy juga menarik napas lega. Dia benar-benar takut berada di Anhemia. Orang itu sangat kejam. Bahkan seorang master seperti ombak hitam dan putih dapat dibunuh secara brutal. Dia hanya memiliki jalan buntu. Jika lawannya kuat, dia akan menghindarinya. Aku telah mencatat dendamku pada Jordan Group ini.
Tunggu aku pindahkan tentara dari ibu kota provinsi. Dendam ini tidak akan dibiarkan begitu saja oleh Tuan Teddy. Tuan Teddy, aku merasa ada yang tidak beres. Kelopak mata kanan Sylvester terus berkedut, merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa mengejar sampai sini. Tuan Teddy mencibir. Cit, sopir menginjak rem dengan keras, hampir melemparkan Tuan Teddy dan yang lainnya. Jalan di depan diblokir. Iringan mobil Tuan Teddy terpaksa berhenti. Apa yang terjadi? Tuan Teddy bertanya dengan cemas. Di belakang penghalang jalan, sosok-sosok hitam muncul. Iwan Howell yang memimpin. Mereka sudah lama menunggu di tempat ini. Jika Tuan Teddy sudah datang ke Anhemia, dia tinggal di sini saja selamanya. Kenapa harus pergi? Iwan Howell dengan bahasa yang kurang lancar. Tangkap mereka. Mata Tuan Teddy menjadi dingin. Penjaga keluarga Andersen semua maju menyerang. Bang bang bang. Tetapi tentu saja tingkat kekuatan mereka lebih rendah dari tentara bayaran seperti Iwan Howell. Segera semua penjaga keluarga Andersen tumbang. Tuan Teddy dan Sylvester memandang Iwan Howell dan pasukannya dengan tidak percaya. Tuan Teddy tahu bahwa dia tak terkalahkan. Segera berhenti melawan. Bawa pergi. Iwan Howell akhirnya membawa Tuan Teddy yang melarikan diri kembali ke Anhemia. Setelah tiba di sebuah villa di Anhemia, sekelompok orang di dalam menatapnya. Tuan Teddy gemetaran dan berkata, "Apa yang ingin kalian lakukan?" "Aku ingin bertemu dengan bos Jordan Group." Kirin tersenyum. "Mau bertemu bosku? Kamu tidak memenuhi syarat. Kamu, siapa kamu?" Tuan Teddy menatap Kirin dengan waspada. "Killian Day." "Apa? Killian Day?" Tuan Teddy terkejut. Killian adalah sosok misterius nomor 2. "Apa yang akan kalian lakukan padaku?" Tuan Teddy bingung. Killian tersenyum. "Sekarang, aku beri Tuan Teddy satu kesempatan." "Kesempatan apa?" Killian tersenyum semakin lebar. "Kesempatan untuk menyelamatkan nyawamu. Menurutmu berapa harga nyawamu?" Duar. Tuan Teddy segera mengerti. Ini membuang harta ganti nyawa. Killian berusaha memeras habis dirinya. Tapi dia juga mengerti bahwa tanpa mengeluarkan uang, hanya ada jalan kematian. 1. Ketika Tuan Teddy hendak mengatakan 100 miliar, Killian menyelanya. "Aku mendengar bahwa Tuan Teddy adalah seorang tokoh di South Mantis. Aset nilaimu setidaknya ada triliunan." Brengsek. Tuan Teddy mengepalkan tinjunya erat-erat dan mengutuk dalam hatinya. Killian meminta harga tinggi. Begini saja. 10 triliun. Sesuai dengan identitas Tuan Teddy. Itu tidak akan mempersulitmu bukan? Killian berkata sambil tersenyum. Seperti rubah tua. "Kamu." Tuan Teddy hampir mengamuk. 10 triliun. Ingin 10 triliun darinya. Nafsu makan Jordan Group terlalu besar bukan? Sylvester juga sangat marah. Tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. "Hah? Apa Tuan Teddy berpikir nyawamu tidak bernilai puluhan triliun?" Wajah Killian berubah. Aura pembunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Langsung membuat kulit kepala Tuan Teddy mati rasa. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Bersambung.